Ini Bu, hasilnya tetap sama. Garis 2, Amel hamil. Kurang ajar, siapa laki-laki biadab itu? Kapan kamu ngelakuin itu, Amel? Ibu kira kamu selalu ngaji. Kapan, ha? Ternyata kamu lebih milih dia daripada surga. Ibu malu, Amel. Mau ditaruh di mana muka ibu sama orang-orang di kampung ini? Ibu menikmati aja kalau begini caranya. Dasar anak gak guna. Ayo dimakan kue nastarnya, jangan malu-malu. Ini kue mahal, aku beli di mall harganya 100.000 per toples. Ya sama kayak didik anak lah, harus di tempat yang jelas kualitasnya. Kayak Amel tuh, alhamdulillah baru kemarin dia hatam hafal 30 juz. Wah, hebat banget ya Amel. Anak aku si Siska aja hafal surat-surat pendek. Ya jelas beda dong Butini. Amel itu aku jaga ketat, gak boleh keluar rumah kalau bukan urusan agama. Makanya aku heran sama ibu-ibu sekarang. Kok ya tega biarin anak gadisnya keluyuran malam-malam pakai baju kurang bahan. Apa gak malu sama tetangga kalau nanti kecolongan? Ya namanya anak muda Bulia, sesekali mau cari angin sama teman-temannya. Cari angin atau cari masalah? Kalau didik agamanya kuat kayak Amel, dia gak bakal butuh angin di luar. Amel itu emas Bu, berkilau di dalam rumah, bukan jadi debu di jalanan. Aku sih tenang ya, Amel itu ibadahnya kencang, gak mungkin dia macam-macam di belakang aku. Sombongnya udah sampai langit ketujuh. Sebentar ya, aku mau masuk dulu bikinin Amel susu. Dia kalau jam segini biasanya lagi tadarus di kamar. Kasihan suaranya habis kalau nggak dikasih minum. Kok kamu lama banget sih Rian? Aku udah takut setengah mati ada yang lihat aku di sini. Sabar sayang, tadi ada razia di jalan depan. Kamu kenapa mukanya pucat gitu? Takut ketahuan ibu kamu lagi? Bukan cuma itu Rian, aku udah telat 2 minggu. Perut aku juga sering mual kalau pagi. Aku takut banget. Gimana kalau aku beneran hamil? Alah, jangan netting terus. Mungkin kamu cuma kecapean karena disuruh ngaji terus sama ibu kamu. Udah ayo naik, kita ke hotel biasa. Kamu udah izin pergi ngaji kan sama ibu kamu? Iya, aku udah izin pergi pengajian. Aku bisa pulang sekitar jam 12 malam. Rian, kamu harus janji jangan tinggalin aku ya. Kalau ibu tahu, aku bisa habis Rian. Iya, tenang aja. Yuk OTW sekarang sebelum ada tetangga kamu yang lewat sini. Aduh, puskesmas jam segini kok ya udah penuh sesak begini. Untung aku cuma mau kontrol tensi biasa. Kalau anakku si Amel badannya mah segar bugar. Maklum anak soleha, jiwanya tenang, badannya juga ikut sehat. Iya Bu, syukurlah kalau anaknya sehat. Anak saya ini malah lagi demam tinggi, lagi dicek sama dokter. Ya itulah bedanya Bu. Amel itu nggak pernah aku kasih jajan sembarangan di luar. Dia mah betah banget di kamar. Paling kalau keluar cuma buat hadir ke pengajian. Anak zaman sekarang kan biasanya susah dibilangin. Sukanya ya main ke mall atau pacaran. Kalau Amel mah nyentuh HP aja jarang. Apalagi nyentuh laki-laki. Haram banget bagi dia mah. Ibu Lia ya, antrian nomor 12. Iya suster, saya mau cek tensi. Kenapa ya? Kok suster liatin saya kayak gitu? Terpesona ya sama saya? Enggak Bu, cuma saya kayak kenal wajah ibu. Beberapa hari lalu saya ingat ada anak perempuan yang mirip banget sama ibu. Dia masuk ke ruang pemeriksa kandungan di ujung sana. Ibu lagi punya cucu ya? Jaga ya mulut kamu suster. Anak aku itu suci, belum nikah. Mana mungkin ke ruang periksa kandungan? Kamu pasti salah lihat. Mata kamu itu perlu diperiksa tuh. Maaf Bu, lagian anak itu mirip banget sih sama ibu. Oh iya Bu, silahkan ke ruangan pemeriksa ya.
Ini minum susu dulu ya Amel. Ibu bangga banget lihat kamu khusyuk begini. Gak kayak anak-anak di luar sana, bikin malu orang tua. Iya Bu, makasih susunya. Ibu, kok mukanya kelihatan kesel banget? Tadi ada perawat kurang ajar di puskesmas. Masa dia fitnah kamu? Katanya dia lihat kamu masuk ke ruangan periksa kandungan. Ibu langsung semprot dia. Ibu bilang, anak aku ini calon istri ustad, bukan anak murahan yang hamil duluan. Ibu, kalau seandainya aku nggak sehebat yang ibu pikir, gimana? Maksud kamu apa? Jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Ibu udah banggain kamu kemana-mana buat jaga nama baik kita. Kalau sampai kamu bikin aib, ibu gak akan sudi anggap kamu anak lagi. Ibu lebih baik mati daripada nanggung malu di depan tetangga. Terutama Bu Tini sama Bu Ines. Kamu paham? Paham Bu, Amel paham. Ya udah, lanjutin ibadahnya. Ibu mau belanja sayur dulu, sekalian mau pamer kalau anak ibu ini memang paling soleha sekampung. Duh, pusing banget aku Bu. Si Siska kemarin ketahuan chattingan sama cowok kelas sebelah. Anak zaman sekarang ya, baru juga SMA udah kenal cita-citaan. Empo ya belajar dulu, lulus dapat kerjaan bagus gitu. Ngapain mikir cita-citaan? Ya ampun Bu Tini, makanya benteng imannya itu dikuatin. Kayak anak aku dong si Amel. Anak itu jangankan chattingan sama cowok, keluar rumah buat beli seblak aja aku larang. Kalau nggak penting-penting banget sih nggak boleh. Tapi Bu Lia, si Amel kan udah gede, udah lulus pesantren ya. Masa dikurung terus? Kapan nikahnya Bu? Bukan dikurung bang, dijaga. Ibarat emas, masa dibiarin di pinggir jalan? Anak aku itu dididik pakai agama, bukan pakai HP. Makanya aku berani jamin, benteng yang aku bangun buat Amel itu nggak bakal bisa tembus laki-laki manapun. Mustahil Amel kena godaan setan. Ya udahlah Bu Lia, kita lihat aja nanti. Ingat loh, pandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Jangan terlalu ngubar-ngubar anak alimnya, nanti malah malu sendiri. Aduh Bu Tini, jangan samain tupai sama bidadari surga dong. Kayak si Amel dong. Jauh Bu perbandingannya. Maya, aku harus gimana? Perut aku rasanya mulai keras, Mai. Aku pakai korset tiap hari sampai sesek napas biar ibu nggak curiga. Tapi mualnya ini nggak bisa ditahan lagi. Mel, kamu harus jujur sama ibu kamu sebelum orang lain yang kasih tahu. Kamu tahu sendiri kan, ibu kamu tuh terlalu berlebihan ngebanggain kamu. Nggak bisa Maya, kamu nggak tahu gimana ibu kalau marah. Dia tadi bilang lebih baik mati daripada nanggung malu karena aku. Kalau dia tahu aku hamil anak Rian, dia pasti bakal usir aku. Atau mungkin dia benar-benar ngelakuin hal nekat. Terus si Rian gimana? Dia mau tanggung jawab kan? Rian cuma janji-janji aja, Mai. Dia pengecut, dasar cowok. Cuma mau enaknya aja. Tapi takut pas denger aku mual-mual dan hamil. Aku sendirian, Maya. Aku takut. Amel, ini ibu pulang. Udah selesai acara arisannya. Ada Pak RT sama Bu RT juga nih, mau mampir sebentar. Kamu keluar dulu ya, sapa dulu tamu kita. Iya Bu, ini ada temen aku, Maya lagi main. Dia mau izin pulang. Maya, kamu pulang ya sekarang. Aku mohon jangan kasih tahu siapa-siapa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Diminum dulu tehnya, Pak RT, Bu RT. Ini juga gorengannya dimakan ya. Maaf ya kalau rumahnya berisik sama suara Amel yang lagi tilawah. Anak itu kalau belum hatam 1 juz setiap malam, mana mau dia tidur. Masya Allah, rajin banget ya Amel. Tapi kok dari tadi kami datang, Amel nggak keluar sebentar buat sapa kita. Padahal kan udah lama saya nggak lihat wajahnya.
Aduh Bu RT, Amel itu pemalu banget. Tadi udah saya suruh keluar, kayaknya nggak mau. Dia itu sangat menjaga pandangannya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Jangankan Pak RT, sepupunya aja kalau datang dia lebih milih di kamar. Katanya takut jadi fitnah kalau keluar-keluar sembarangan. Ya bagus sih Bu Lia, tapi anak muda kan juga butuh sosialisasi sama warga. Jangan sampai koper terus. Sosialisasi sama siapa Pak? Sama anak-anak cewek komplek yang tiap malam nongkrong di pengkolan? Gak perlu Pak, Amel itu masa depannya cerah, beda kelas sama mereka. Dia itu emas yang aku simpan rapat-rapat biar gak kena debu, aman, bersih, tanpa noda sedikit pun. Oh begitu ya. Ya udah kalau gitu kita lanjut bahas ini Bu. Kedatangan kami ke sini mau pembaharuan data warga di sini. Mbak, aku mau beli obat mual ada. Zaman sekarang ya Mbak, kok banyak banget anak muda yang sakit perut tapi belinya obat mual tanpa resep. Pasti hasil pergaulan bebas tuh. Terus mau ditutup-tutupin. Aduh, amit-amit. Untung anak aku Amel nggak pernah keluyuran kayak gitu. Ini obat darah tingginya Bu Lia. Totalnya Rp50.000. Mbak, itu gantungan kuncinya ya? Oh iya Bu, ini ketinggalan. Punya pelanggan seminggu yang lalu. Katanya sih waktu itu dia mual-mual parah. Terus tanya tes pack sama obat mual. Dia juga kayak buru-buru pergi karena takut ada yang lihat. Kok mirip banget sama punya Amel? Tapi, nggak mungkin. Gantungan kunci begini kan sejuta umat, banyak yang punya. Ibu, kenapa? Wajahnya kok jadi pucat gitu? Nggak apa-apa, saya cuma kaget aja lihat barang murahan begitu ada di apotek bagus ini. Udah ya, saya buru-buru mau masak buat anak kesayangan saya. Amel, ini ibu masakin ikan kesukaan kamu. Kamu harus makan banyak biar kuat ngajinya. Astagfirullah Amel, kamu kenapa? Kok muntah-muntah begini? Pasti kamu kecapean ya? Semalam kamu kurang tidur. Nggak apa-apa Bu, cuma masuk angin aja. Bau ikannya bikin aku pusing. Sini ibu kerokin sebentar. Kok perut kamu keras banget sih Amel? Jangan Bu, aku bilang nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Aku cuma mau istirahat di kamar. Kenapa kamu kasar begitu sama ibu Amel? Dan tadi itu, kenapa perut kamu? Nggak mungkin. Setan benar-benar mau goda iman aku lewat pikiran buruk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai MC akan membacakan susunan acara hari ini. Aduh. Amel, anakku, tolongin anak saya. Minggir Bu Lia, kasih dia napas. Buka dulu ini ikatan gamisnya supaya nggak sesek. Jangan so tahu kamu ya, biar aku aja yang urus anak aku. Astagfirullahaladzim. Bu Lia, coba lihat ini. Lihat perut anak kamu. Jadi ini anak emas yang kamu banggakan itu Bu Lia. Dia udah hamil sebesar itu loh. Ternyata benteng yang kamu banggain itu jebolnya udah dari lama ya. Enggak, ini gak mungkin. Ini pasti masuk angin atau penyakit lain. Hamil gak mungkin. Hamil, gak mungkin kamu hamil kan? Bu, Amel mau pulang aja.
Sini kamu, masuk kamar mandi. Maafin Amel, Bu. Maafin Amel. Cepet, pakai tes pack itu. Ibu nggak mau denger alasan kamu sakit atau apa. Lakukan di depan mata ibu sekarang. Ibu, maafin aku, Bu. Aku hilaf. Aku takut banget kasih tahu Ibu. Hilap kamu bilang, kamu udah bikin ibu mati berdiri di depan orang satu kampung. Mana anak emas itu yang ibu banggain? Mana anak soleha yang ibu pamerin tiap hari? Ternyata kamu cuma sampah, Amel. Kamu kotor. Kamu wanita yang udah ternodai. Kamu cepet pakai tes pack itu. Ini, Bu, hasilnya tetap sama. Garis 2, Amel hamil. Kurang ajar. Siapa laki-laki biadab itu? Kapan kamu ngelakuin itu, Amel? Ibu kira kamu selalu ngaji. Kapan, ha? Ternyata kamu lebih milih dia daripada surga. Ibu malu, Amel. Mau ditaruh di mana muka ibu sama orang-orang di kampung ini? Ibu mending mati aja kalau begini caranya. Dasar anak gak guna. Aku emang anak gak berguna. Aku emang anak yang munafik, Bu. Aku nyesel udah salah jalan. Aku nyesel gak nurut omongan ibu. Maafin aku, Bu. Bu Ines, lihat tuh, ada kurir paket. Kita lihat, pasti Bu Lia nanti keluar. Permisi, paket atas nama Bu Lia. Bu Lia, udah bangun ya? Kok tumpen pintunya ditutup rapat gitu? Saya kira nggak ada orangnya. Apa takut anak emasnya diomongin orang lagi? Oh, hahaha. Iya ya Bu Tini. Padahal biasanya jam segini tuh ya udah paling kencang suaranya. Pamer Amel lagi ngaji, pamer Amel lagi ibadah. Kok sekarang sunyi banget ya? Amelnya sehat kan ya, Bu? Apalagi sibuk nyiapin syukuran 3 bulanan kandungannya itu ya? Anak aku lagi nggak enak badan, makanya aku nggak keluar urusin anak aku. Loh, jangan sakit dong Bu anaknya. Kan bentengnya kuat. Masa cuma angin di pengajian semalam langsung ambruk? Lain kali kalau mau bangun benteng, pondasinya kejujuran Bu. Bukan cuma kedok pakai hijab biar kelihatan alim, tapi dalamnya didiskon. Oh, Ini paketnya ya Bu, permisi. Wah, sekarang kalian lihat aku begini. aduh ya ampun. Kalau kata orang sih Ain ya, kalau punya sesuatu itu jangan terlalu dibanggakan, nanti jatuhnya ria, apalagi sampai menjelekkan orang lain. Aduh, jangan ditiru deh ya.